siang hari ini dan Pak Ibal, dan yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa PWK Nabila Nurifka, yang saya hormati divisi-divisi Himpunan PWK, dan yang saya banggakan calon mahasiswa baru PWK yang telah bersedia masuk. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang telah bersedia mengikuti kegiatan himpunan PWK. Selanjutnya kegiatan ini mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi, dan tidak lagi kenapa saya harus kuliah di PWK, dan tidak ragu-ragu lagi kenapa saya pilih PWK, nanti kedepannya saya mau jadi apa. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Murni atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan kepada Saudara Nabila Nurifka. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Ibu Murni SPD MPWK selaku Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen PWK UNAMIN. Yang saya hormati pemateri webinar pada kesempatan ini Bapak Raful Ahmad Madaul STMT. Yang saya hormati anggota Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Sorong. Adik-adik sekalian yang saya cintai, pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku junjungan kita. Perkenalan Wilayah dan Kota dengan masa jabatan 2023 sampai dengan 2024. Kita orang bicara PWK adalah kegiatan rutin antara program studi perencanaan wilayah dan kota dan himpunan mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota yang dilaksanakan setiap bulan yang membahas isu-isu tentang wilayah dan kota. Program ini akan dilaksanakan dengan tema yang berbeda setiap bulannya. Untuk itu, partisipasi dan dukungan dari anggota Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Sorong dan adik-adik sekalian sangat diharapkan demi kemajuan PWK UNAMIN nantinya ke depan. Sebagai perencana yang baik, tentu kita harus mampu mempersiapkan diri sebagai perencana tersebut. Oleh karena itu, melalui program Himpunan Kita Orang Bicara PWK, kita dapat mengasah kemampuan kita sebagai mahasiswa PWK. Harapan saya ke depan, program Kita Orang Bicara PWK dapat dijadikan sebagai program rutin bagi Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota UNAMIN dengan tema yang berbeda-beda pada setiap eventnya. Pada event kali ini dengan tema mengapa harus kuliah di PWK, ini merupakan momen kita bersama untuk menimba ilmu dari dosen PWK yang sangat banyak pengalaman di dunia kerja khususnya di bidang PWK. Untuk itu, marilah kita fokus untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan memetik ilmu sebanyak-banyaknya. Demikian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. PWK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Ketua Himpunan Nabila Nurifka. Selanjutnya mungkin langsung saja pemaparan materi dari Sakanda kita, Pak Raful Madaul. Saya dari informasi, Pak Raful ini adalah S1-nya lulusan dari Unisba, merupakan PWK pertama di Indonesia. Selanjutnya beliau S2 di ITB. Mungkin itu sangat menarik. Ya, untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ibal selaku moderator. Sebelumnya teman-teman bisa kasih aktif kamera dulu kah? Mahasiswa baru sama mungkin senior-senior di PWK angkatan pertama kedua. Ya. Ya, kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya untuk saling mengenal. Ya. Oke. Izin Pak, mungkin Pak Ibal bisa langsung kita dokumentasi dulu karena setelah ini saya ada ikut asesmen lapangan. Ya,
Kepada teman-teman yang untuk segera kamera. mengaktifkan kameranya, kita akan dokumentasi sebagai bukti kalau kita sudah ikut kegiatan ini. Pada teman-teman yang belum aktif kameranya untuk segera mengaktifkan kamera. Ya, mungkin kita langsung apalagi ngambil gaya. 1, 2, 3. Bisa satu kali lagi? Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Balikan kepada materi. Oke, terima kasih Pak Iqbal selaku moderator. Yang saya hormati Bu Murni selaku Prodi PWK UNAMIM. Teman-teman coba kasih itu dulu. Oke, yang saya hormati Bu Murni selaku Kaprodi PWK UNAMIM. Kemudian yang saya hormati Bu Umi, juga Nabila selaku Ketua Himpunan periode 2023-2024. Terima kasih teman-teman semuanya, mahasiswa dan calon mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Teknik, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya apresiasi karena sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas hikmat dari beliaulah kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat melalui via Zoom ini. Kemudian salawat serta salam kita mengucapkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah kita semua dapat dibawa dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu dan teknologi sampai dengan hari ini. Pertama, saya apresiasi kepada Himpunan PWK UNAMIM yang sudah menyelenggarakan acara ini. Tidak jangan terlalu ini, tapi acara yang penting konsisten. Artinya benar tadi minimal sebulan sekali. Diharapkan pemateri-pemateri dari dosen, bahkan kalau bisa kita undang begitu dosen-dosen atau para tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya, nanti akan sama-sama kita usahakan. Apresiasi kepada Nabila selaku ketua dan teman-teman himpunan atas dukungannya. Kemudian teman-teman calon mahasiswa baru, informasi kita sudah berapa ini ya Pak Iqbal ya? Sudah berapa mahasiswa ya kita? Ya, mahasiswa baru 30-an ya? Untuk sementara 32, Pak. 32. 32 itu yang hadir di sini siapa aja nih? Ada Kalau Bebe. masih Izin Pak, yang hadir itu Alma Syafira, Alia, Burhan Ode, Gloria, Delfrida, Inayani, Ipa, Ngaina, Nursanti, Rafli, Siti Muna, Rumain, Trifana. Mungkin ada yang kelewat, bisa ini sebut namanya. Iya, memang sasaran daripada pertemuan hari ini ke teman-teman mahasiswa baru ya, calon mahasiswa PWK UNAMIM, agar tidak ragu lagi kalau sudah mendaftar sebagai calon mahasiswa baru. Kalau untuk teman-teman mahasiswa, saya yakin sungguhlah sudah tekad bulat karena sudah berapa semester, 4 semester mungkin sekarang. Ya, jadi nanti ke depan bisa dibimbing adik-adiknya teman-teman mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk
kita berdiskusi mungkin ya. Bahasa kita orang ini kan kita semua mungkin diskusi santai berkaitan dengan kenapa harus memilih PWK begitu. Jadi tidak hanya mungkin effortnya saya lebih banyak berbicara, tapi kita discuss teman-teman yang mahasiswa baru mungkin atau dari teman-teman mahasiswa yang kiranya ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran, hati, bisa saja disampaikan, kita diskusi sama-sama. Jadi di sini narasumbernya tidak hanya saya mungkin ya, di sini ada Pak Ibal juga, ada Umi, ada Bu Murni selaku Ketua Kaprodi. Jadi lebih banyak ini semacam kuliah umum, kuliah santai lah. Jadi kuliah awal banget buat teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa baru. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Bisa teknis non teknis lah, mungkin bagaimana perkuliahan di Unamim sebagaimana ini nanti bisa ditanyakan saja, ada Kaprodi kita juga Bu Murni. Mungkin Pak Ibal, Bu Umi, Bu Murni, Ketua Himpunan, saya izin share screen materi yang mungkin materi singkat yang mendadak saya siapkan tadi pagi. Ini terkait dengan mengapa kita harus kuliah di PWK. Apa sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke. Jadi PWK Unamim adalah anak bungsu dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Kita itu baru 3 tahun ya, koreksi Bu Murni kalau salah. Ada 2 tahun, Pak. 2 tahun, ada 2 angkatan dan kerennya sudah ada lulusan, sudah ada alumninya dari teman-teman bapak-bapak PNS di Papua Barat. Ada 12 orang ya Bu Murni ya, alumni PWK Unamim. Iya, Pak. Nah, jadi teman-teman mahasiswa baru, PWK itu apa? Perencanaan wilayah kota. Di sini jurusan yang sangat potensial menurut saya untuk ke depan yang dibutuhkan oleh daerah, apalagi daerah-daerah di Indonesia Timur untuk berkembang karena potensial peluangnya masih banyak di sana untuk menjadi tenaga profesional di bidang perencanaan. Jadi teman-teman yang hobinya mungkin menggambar, kemudian hobinya menghayal, kalau di game tuh ada game apa SimCity kalau nggak salah dulu tuh. Jadi bikin-bikin kota gitu kan. Nah, itu tuh relate banget dengan jurusan ini begitu. Jadi jurusan ini tuh mengajak teman-teman untuk menghayal jauh ke depan bagaimana masa depan suatu peradaban, masa depan kota yang nyaman, aman, kemudian berkelanjutan. Jadi teman-teman sekalian yang punya hobi yang tadi saya bilang mungkin menggambar, mendesain apa segala macam itu tuh bisa bisa dituangkan dalam jurusan ini dan potensial bisa sangat dipakai hobi teman-teman tersebut. Jadi itu merupakan uh, awal ya, gambaran awal untuk perencanaan wilayah dan kota. Kemudian jurusan ini tuh kita tidak hanya belajar tentang PWK saja, tapi jurusan PWK ini justru menariknya kita belajar semua aspek disiplin ilmu kalau menurut saya. Jadi kayak arsitek, geografi, sosiologi, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya itu kita belajar di sini. Kayak apa gado-gado lah. Jadi dicampur adukan, tapi tidak tidak apa namanya tidak dalam. Misalnya arsitek kita tidak belajar terlalu menjurus detail ke arsitek. Jadi kalau kelapa itu mungkin kulitnya saja kita belajar. Jadi memang jurusan PWK ini dalam pekerjaan itu, dunia pekerjaan, kalau misalnya di bagian konsultan itu selalu menjadi leader begitu. Jadi pimpinan dalam kegiatan karena kita belajar semua aspek tuh. Jadi dari dalam dunia pekerjaan itu kita akan bekerja sama dengan teknik-teknik yang lain kayak teknik lingkungan, kemudian teknik sipil, geografi, sosiologi dan lain-lain karena aspek-aspek analisa di sana itu semuanya harus kita pahami untuk
mendesain satu kota. Kebayang ya, kalau arsitek itu gambarannya mungkin mereka desainnya bangunan, rumah sakit, hotel mungkin. Nah, kalau PWK itu lebih kepada marginal lagi, lebih besar dan lebih luas lagi. Kayak misalnya teman-teman bayangkan kota Sorong. Nah, kota Sorong itu luas kota Sorong itu menjadi dasar, menjadi alas kerja kita sebagai PWK, skop wilayahnya seluas itu begitu. Jadi kompleksitas masalah di dalam kota Sorong itu ya teman-teman PWK apa namanya yang menyelesaikan begitu, mendesain. Jadi tidak hanya desain tapi ilmu sosial karena peradaban yang kita ciptakan ini ke depan untuk masyarakat. Kita tidak bisa mendesain hanya hari ini saja tapi 5 sampai 20 tahun ke depan. Jadi peradaban Kota Sorong misalnya 10 tahun ke depan ya kita siapkan hari ini. Dasarnya apa? Pendudukan. Misalnya penduduk yang Kota Sorong hari ini taruhlah misalnya 10.000 jiwa misalnya. Nah, kita harus memproyeksikan itu ke depan, misalnya 10 tahun ke depan akan ada penambahan 5 kali lipat, misalnya 50.000. Apakah fasilitas sarana dan prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial di Kota Sorong sudah memadai untuk lompatan penduduk yang jauh misalnya ke depan itu. Nah, itu akan perlu penambahan sarana prasarana yang kemudian harus kita siapkan untuk menampung masyarakat yang banyak tadi di 10 atau 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, begitu gambaran PWK itu. Jadi, teman-teman mendesain satu kota, satu peradaban bukan untuk hari ini tapi untuk masa depan. Tentunya dengan aspek-aspek yang harus kita perhatikan yaitu kenyamanan, keamanan, kemudian keberlanjutan. Kota Sorong hari-hari ini saya lihat di info Sorong itu terjadi banyak begal kalau tidak salah. Nah, itu kan membuktikan bahwa kurang nyaman dan aman tuh. Nah, PWK harus hadir dalam menciptakan ruang agar aman. Kenapa aman? Ya, karena kalau kualitasnya aman, maka masyarakat akan betah dan peradaban akan berkembang tumbuh. Kalau tidak aman misalnya, ya mungkin investor juga akan malas untuk datang untuk berinvestasi di daerah. Nah, kita PWK harus memikirkan sampai hal-hal sedetail itu. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang memilih jurusan PWK ini, menurut saya mantapkan hati sudah tepat kalian di sini karena PWK itu di daerah timur itu sangat jarang sekali ilmu ini. Di Papua mungkin sekarang baru Kota Sorong kayaknya ya. Atau di Papua saya tidak tahu, yang jelas di Muhammadiyah Sorong ini sudah ada begitu. Jadi untuk Indonesia Timur di Papua ya sangat jarang sekali jurusan ini. Kami dulu jauh-jauh saya juga datang ke Bandung untuk ambil jurusan ini gitu. Nah, sekarang sudah ada di depan mata teman-teman, tidak perlu jauh-jauh lagi, sudah ada, tinggal dimanfaatkan saja, kuliah dengan baik di PWK Unamim, kemudian nanti berkontribusi, nanti teman-teman bisa join juga di HM PWK Unamim, belajar berproses pendewasaan diri di himpunan, belajar berorganisasi kayak gimana. Jadi ketika teman-teman lulus nanti, teman-teman sudah siap tidak hanya muatan ilmu PWK itu sendiri, tapi bagaimana berorganisasi, bersosialisasi dengan orang di luar, bersosialisasi dengan organisasi-organisasi yang lain, agar terciptanya network jaringan yang kuat, maka teman-teman ke depannya bisa keren banget tuh, bisa punya ilmu dan juga skill sehingga bisa bersaing di masa depan. Kemudian ada beberapa alasan sebenarnya yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Alasan teman-teman ada di perencanaan wilayah dan kota. Kenapa harus gitu? Apalagi di daerah timur di Papua ini sangat pesat tentunya perkembangannya. Apalagi kemarin kan baru mekar tuh Papua, darinya 2 provinsi sekarang udah 6 atau 7 provinsi kan. Nah, tentu Provinsi Papua Barat Daya saja itu sudah harus didesain ulang karena dia darinya kota Sorong yang hanya biasa, dia sudah jadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Jadi banyak tentu fasilitas sarana prasarana
yang harus kita siapkan. Dan itu siapa yang akan mendesain itu semua ya teman-teman dari PWK. Sebagai contoh informasi saja, PWK Unamim kemarin sudah bekerja sama dengan Biro Pemerintahan Papua Barat Daya. Kita sudah terlibat dalam pembangunan di Papua Barat Daya provinsi. Kemarin kita PWK Unamim itu dipercayakan oleh Biro Pemerintahan Papua Barat Daya untuk sebagai tenaga ahli, dosen-dosen PWK Unamim dan Fakultas Teknik yang lain membantu untuk membuat dokumen pengadaan tanahnya untuk kantor gubernur, untuk fasilitas poldanya dan lain-lain. Nah, itu membuktikan bahwa PWK ini sangat penting begitu hadirnya dalam daerah-daerah yang baru berkembang, daerah-daerah yang punya misi ke depan untuk perkembangan. Nah, kemudian beberapa alasan. Yang pertama, kontribusi pada pembangunan kota dan wilayah. Nah, PWK ini menawarkan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung pada pembangunan kota dan wilayah yang lebih baik. Mahasiswa di sini akan belajar merancang tata ruang yang efisien, berkelanjutan, dan estetis, serta memastikan pembangunan yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Pokoknya kamu bisa berkontribusi untuk mengembangkan tata ruang wilayah kamu sendiri. Nah, teman-teman yang mahasiswa baru ini mungkin ada yang dari internal kota Sorong sendiri atau bahkan dari luar daerah. Nah, itu bisa nanti menimba ilmu di sini dan kembali ke daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Kemudian peluang karir di sini yang luas. Lulusan PWK ini memiliki banyak pilihan karir, termasuk sebagai perencana kota, analis kebijakan publik, konsultan lingkungan, peneliti, dan bahkan posisi di sektor swasta seperti pengembang properti dan perusahaan konsultan. Kemudian banyak banget peluang karir PWK. Ya banyak lah di bidang pemerintahan bisa, kemudian di swasta juga bisa. Apalagi PWK ini kita belajar semua disiplin ilmu, jadi ketika lulus itu sebenarnya peluang itu banyak yang bisa kita manfaatkan. Di konsultan misalnya, konsultan perencanaan, banyak tuh di daerah-daerah di Papua itu yang sampai hari ini masih menggunakan konsultan dari luar Papua. Jadi tenaga-tenaga ahli yang di-hire tuh dari luar Papua, dari Jawa, dari Jakarta, dari Bandung, dari Semarang, Malang. Karena kita kekurangan tenaga ahli profesional di bidang perencanaan wilayah kota ini. Nah, teman-teman ini harapan ke depan ini. Ketika lulus nanti akan ada proses prosedural yang kalian ikuti dan kalian bisa jadi tenaga ahli profesional di bidang PWK. Nah, maka daerah tidak perlu lagi mencari tenaga ahli di luar sana. Masih banyak kalian tenaga ahli yang perlu kita dimanfaatkan. Jadi tidak peluangnya besar lah untuk teman-teman ke depannya. Makanya saya harapkan kalau misalnya sudah kuliah di PWK, ikuti semua proses mata kuliah dengan baik, ikuti prosesnya, berkecimpung di bidang organisasi, apalagi PWK ini wajib gitu ya, agar teman-teman bisa berkembang nanti setelah lulus. Kemudian keberlanjutan dan lingkungan. Jurusan ini kita fokus pada isu-isu keberlanjutan, perubahan iklim, manajemen sumber daya alam. Mahasiswa PWK ini dipersiapkan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan solusi inovatif yang mendukung keberlanjutan. Jadi menariknya PWK ini tidak hanya mendesain begitu ya, tapi bersinggungan dengan lingkungan juga. Jadi lingkungan-lingkungan ke depan misalnya tantangannya ada isu-isu tentang perubahan iklim, cuaca ekstrim, bencana, apa segala macam. Nah, itu menjadi isu-isu menarik yang kita pelajari di dunia PWK ini agar bisa kita manajemen resiko, mengatasi bencana ini agar meminimalisir potensi bencana yang terjadi di kemudian hari. Jadi tidak hanya mendesain tapi juga memikirkan hal-hal lingkungan agar teman-teman bisa meminimalisir mitigasi bencana agar ke depan terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi menariklah di PWK ini. Kemudian kemampuan analisis dan perencanaan. Jadi program PWK mengajarkan keterampilan analisis yang mendalam dan kemampuan perencanaan strategis. Mahasiswa mempelajari teknik-teknik pemetaan. Yang tadi saya bilang, pemetaan ini teman-teman yang hobi desain, menggambar. Nah, hobi-hobi itu bisa dituangkan di sini tuh.
Kemudian menganalisis data, pemodelan komputer yang sangat dihargai di berbagai industri begitu. Jadi skill itu teman-teman bisa dapati ketika teman-teman serius di PWK. Jadi ada aplikasi yang namanya ArcGIS, itu aplikasi yang digunakan oleh orang-orang PWK fokus pada pemetaan. Jadi bisa menggambar peta dengan skop wilayah yang lebih luas, tidak hanya kayak arsitek yang mendesain bangunan, tapi ini skopnya lebih luas, lebih kepada wilayah, skop mungkin kecamatan, satu kota, bahkan provinsi, bahkan nasional bisa kita gambar di sini. Kemudian pengaruh pada kebijakan publik. Nah, lulusan PWK ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik terkait perencanaan dan pengelolaan kota. Mereka dapat bekerja di bidang pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat, serta terlibat dalam pengembangan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Nah, sebagai informasi bahwa di daerah itu ada kewajiban dari instansi pemerintahan yaitu PU, Tata Ruang, dan Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, itu untuk membuat rencana tata ruang wilayah, kemudian tata ruang kota. Nah, itu dokumen-dokumen itu menjadi pedoman, menjadi acuan untuk daerah bisa mengikuti perkembangan melalui dokumen tersebut. Jadi itu kebijakan yang sudah diatur. Nah, itu siapa yang buat? Nah, orang-orang perencanaan, orang-orang PWK seperti teman-teman nanti ke depannya. Nah, itu dibuat untuk mengintervensi arah perkembangan suatu daerah ke depan. Jadi ketika teman-teman mampu menganalisa itu, lulusan PWK ya, teman-teman akan di-hiring untuk bantu terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen perencanaan. Jadi dokumen perencanaan ini levelnya bisa kabupaten dan kecamatan, dan bayangkan Provinsi Papua Barat Daya sudah mekar, baru maka perlu disusun dokumen perencanaan tata ruang wilayahnya, RT RW Provinsi Papua Barat Daya, kemudian RT RW Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan lain-lain. Nah, ini semua peluangnya, dan setiap kabupaten kota itu, kecamatan-kecamatan itu yang diamanatkan dalam RT RW itu harus disusun rencana detail tata ruang. Jadi rencana tata ruang kotanya. Nah, tata ruang kotanya itu skopnya kecamatan, dan bayangkan saja di setiap kabupaten itu punya berapa kecamatan yang diplot untuk jadikan RDTR. Nah, itu teman-teman tugas perencana gitu, tugas teman-teman semua nanti ke depannya. Dan RT RW, RDTR ini akan direview selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi 5 tahun itu ada revisi. Nah, itu jadi apa ya? Potensinya itu sangat besar untuk tenaga-tenaga ahli di bidang perencanaan wilayah kota ini. Kemudian banyak sekali dokumen-dokumen perencanaan yang lain, misalnya yang tadi kajian-kajian berkaitan dengan bencana alam, mitigasi bencana. Nah, itu masih banyak lagi, kepariwisataan, banyak merancang pariwisata. Sebagai informasi juga buat teman-teman calon mahasiswa, di Prodi PWK Unamim ini, kita nanti di semester atas itu, di semester 6 kalau nggak salah, nanti ada kegiatan studio dan mungkin penjurusan. Nanti penjurusan ini ada beberapa teman-teman fokusnya kemana. Jadi dari semester 1 sampai semester 4 itu teman-teman sudah mengukur diri. Saya tuh lebih senang di penjurusannya ke sini. Misalnya ada nanti pariwisata, perencanaan yang fokus pada kepariwisataan, kemudian nanti transportasi, ada pengembangan wilayahnya, desa, rancang kota, dan lain-lain. Jadi PWK ini kita menggiring teman-teman untuk bisa ahli di bidangnya begitu. Jadi PWK ini masih banyak nih. Teman-teman mau jadi ahli apa nanti ke depannya? Misalnya saya pengen fokus ke pariwisata, saya pengen mendesain wisata karena Papua kan alamnya luar biasa. Saya pengen fokus ke sana. Nanti bisa nanti penjurusannya ke sana. Kemudian nanti kalau saya pengen fokus ke perencanaan kota aja, saya pengen jadi ahli tata kota misalnya. Saya fokus ke kota. Saya pengen jadi ahli pedesaan atau wilayah. Nah, nanti bisa ambil jurusan penjurusannya mungkin ke situ. Nah, sebagai informasi mungkin Pak Ibal, Bu Hanif di bidang transportasi, ahli transportasi. Kalau saya pribadi di bidang ahli perencanaan, ahli wilayah dan pengembangan wilayah dan desa. Fokus saya di situ. Kalau Pak Hilmi nanti itu ada di transportasi, nah dan lain-lain lah. Intinya teman-teman potensi di sini itu masih banyak teman-teman untuk
mau jadi ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota. Kita dihimpun dalam perencanaan wilayah dan kota, marginalnya kalau lebih ke internalnya nanti teman-teman bisa ambil spesifik di mananya begitu. Kemudian kerja lapangan dan proyek nyata. Nah, banyak program PWK menawarkan kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek nyata dan kerja lapangan. Ini memberi mahasiswa pengalaman praktis yang sangat berharga dan jaringan profesional yang luas. Sebagai informasi juga, kemarin itu Nabila ya, ketua himpunan sama angkatan 2023, siapa Fitri sama siapa gitu, kita itu dilibatkan dalam proyek tuh di Klamono. Itu kita bikin perencanaan transmigrasi. Jadi mahasiswa langsung dilibatkan di sini. Tidak apa namanya, peluang teman-teman dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan proyek itu untuk menambah pengalaman, untuk jadi kuliah kita itu tidak hanya di kelas saja, tapi nanti ada kuliah praktek, kerja praktek di lapangan. Sangat jelas ya, proyek terlibat dengan proyek dengan dosen, banyak lapangan pekerjaan yang disiapkan. Kemudian interdisiplin yang kaya. PWK adalah bidang yang sangat interdisipliner, menggabungkan elemen dari geografi, arsitek yang tadi sudah saya jelaskan secara keseluruhan. PWK ini menjadi ilmu yang kompleks yang kalau teman-teman sudah kuasai ilmu PWK ini, teman-teman tuh bisa masuk kemana saja sih setelah lulus nanti, ditempatkan di mana saya pikir bisa 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 hidup lah, bisa berkembang karena ilmu yang kita pelajari di PWK ini tidak hanya fokus pada apa PWK saja, tapi semua disiplin ilmu kita belajar ekonomi juga, kita belajar statistik, kita belajar arsitek ilmunya juga nanti dan lain-lain. Prinsipnya ilmu di PWK ini sangat kompleks dan menarik, jadi cocok untuk teman-teman generasi milenial kayak sekarang untuk berkembang dan siap untuk berpartisipasi ikut dalam pembangunan di wilayah teman-teman sendiri, terlebih di Papua Barat ya, di Kota Sorong. Mungkin itu ya alasan kenapa teman-teman harus kuliah di PWK. Jadi saya kembalikan ke Pak Ibal. Kiranya dari teman-teman ada yang mau mahasiswa baru dan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi santai saja. Kira-kira apa yang masih mengganjal di hati dan pikiran teman-teman? Apa masih mau ditanyakan? Kedepan kita akan coba diskusi, kita akan coba angkat isu-isu yang lebih menarik lagi ya. Ini tahap awal perkenalan saja, sasarannya kepada calon-calon mahasiswa baru, agar tahulah sedikit tentang PWK dan mungkin bisa nanti teman-teman dari mahasiswa yang sudah kuliah 2 sampai 4 semester ini bisa kasih pandangan juga ke teman-teman mahasiswa baru agar tidak kaget begitu di dunia perkuliahan PWK